Welcome back to Mbahpedia, gudangnya informasi, sejarah, sains, dan teknologi. Menolak lupa, Jumat Kelabu, Kota Banjarmasin berawal dari sholat Jumat yang terganggu. Merujuk pada berita yang dirangkum oleh Wikipedia menceritakan, mulai sekitar pukul 9 pagi, kegiatan kampanye sudah semarak. Warna kuning ada di mana-mana. Golkar membagi-bagikan sapu tangan bergambar beringin dan bekal nasi bungkus. Masing-masing berjumlah 10.000 buah. Sasaran kampanye ini ialah para buruh, tukang becak, tukang ojek. Pada sekitar pukul 11, kampanye membagi-bagi nasi bungkus dan sapu tangan usai dengan tenang. Pada sekitar pukul 12 atau tengah hari, umat Islam menjalankan ibadah sholat Jumat. Sewaktu ibadah berlangsung, bagian masa kampanye Golkar yang umumnya terdiri dari anak-anak muda dan remaja masih berkampanye. Mereka berputar-putar keliling kota dengan menaiki sepeda motor. Banyak di antara sepeda motor itu knalpotnya dicopoti, dan suara raungan mesin motor dirasakan sangat mengusik ketenangan mereka yang sedang bersembahyang. Puncaknya, ketika arak-arakan sepeda motor tersebut melewati Masjid Nur di Jalan Pangeran Samudra, masjid ini terletak daerah basis P3. Menurut sumber dari Tim Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN) cabang Banjarmasin yang melakukan investigasi ke lapangan, ketika masa yang akan berkampanye itu melintas, jamaah sholat Jumat yang luber sampai ke jalanan itu masih sedang berdoa. Sebenarnya Polantas sudah berusaha menghadang masa beringin, namun Satgas Golkar bersikeras untuk melewati jalan itu. Alasan mereka, sholat Jumat tinggal membaca doa. Kemarahan jamaah dengan cepat menyebar seusai sembahyang Jumat dan sampai ke telinga penduduk di berbagai sudut Banjarmasin lainnya. Usai sholat Jumat, terjadilah kerusuhan di depan kantor DPD Golkar Kalimantan Selatan. Kabar itu segera tersiar dan massa berdatangan tanpa bisa dibendung. Mereka akhirnya bentrok dengan Satgas Golkar yang rata-rata berasal dari organisasi pemuda Pancasila dan FKPPI. Karena massa terlalu banyak, Satgas Golkar terpaksa mencari jalan selamat. Tapi akibatnya ada 6 mobil peserta kampanye Golkar yang dibakar. Di depan kantor Banjarmasin Pos, dari arah timur ribuan massa menyerbu dengan membawa senjata aneka macam. Mereka berlari-lari ke arah lapangan Kamboja, tempat kampanye Golkar akan dilangsungkan. Di sepanjang jalan, semua bendera, spanduk, umbul-umbul Golkar diturunkan dan dibakar. Di sana, mereka bergabung dengan massa penyerbu yang mula-mula muncul di pinggir lapangan. Panggung kampanye pun diserbu dan dirobohkan. Kaum penyerbu bertarung dengan 20.000 massa Golkar yang sedang berkumpul di sana. Para petugas keamanan tidak mampu mengendalikan pertarungan dengan kekerasan tersebut. Rumah ibadah gereja HKBP yang terletak di dekat kantor Banjarmasin Pos mulai terbakar. Mobil pemadam kebakaran yang berusaha mencegah menjalarnya api ke gedung Banjarmasin Pos terpaksa pergi karena petugasnya dikalungi celurit oleh massa. Namun api tidak jadi melalap kantor Banjarmasin Pos. Sebagian massa menyerbu Hotel Istana Barito. Di sana mereka berhadapan dengan ribuan massa Golkar yang berkumpul di depan hotel, sedang bersiap-siap untuk kampanye sore itu. Dari arah barat tiba-tiba muncul ribuan massa lain. Sebagian mengenakan kaos hijau dan atribut P3. Dengan senjata tajam dan apa saja, mereka menyerbu massa di depan hotel. Mobil-mobil yang kebetulan ada di sana hancur luluh lantak. Kaca-kaca hotel pecah dilempari batu. Mulai pukul 15.00 listrik padam, menambah suasana mencekam. Kerusuhan meningkat. Sebagian besar tamu Hotel Istana Barito masih berada di dalam kamar mereka dalam kegelapan. Tiba-tiba, satpam hotel menggedori pintu-pintu kamar dan berteriak kebakaran. Para tamu pun berhamburan keluar, menyelamatkan diri masing-masing. Dengan cepat kerusuhan menjalar kemana-mana. Massa terus melakukan pengerusakan sambil meneriakkan yel-yel P3. Beberapa orang mengenakan atribut PDI, suasana semakin kalut. Massa merusak dan membakar mobil-mobil pribadi yang ditemui di jalan raya mana saja dan menjarah isinya. Sebuah mobil meledak setelah dibakar di jalanan, di depan Plaza Mitra. Beberapa mobil segera bergelimpangan, sebagian terbakar. Di jalanan, batu-batu berserakan, pecahan kaca bertebaran di mana-mana. Di jalanan, fasilitas umum dihancurkan. Massa juga merusak dan melempari ruko-ruko yang berderet di sepanjang jalan HM Hasanuddin sampai jalan A Ahmad Yani di kawasan Sudi Mampir, jalan MT Haryono, dan jalan Pangeran Samudra. Di dalam komplek Plaza Mitra, dengan persetujuan dari manajemen di Jakarta, pimpinan TB Gramedia memutuskan untuk menutup toko dan karyawan diminta segera meninggalkan lokasi kerja. Semua pulang dengan catatan tidak memakai atribut P3 manapun di depan Plaza Mitra.
Petugas mulai menutup jalanan dan membuat pagar betis untuk melindungi kompleks pertokoan itu. Tetapi ribuan massa tidak terbendung. Mereka merangsek ke depan, memecah pagar betis petugas, mecahkan kaca-kaca etalase, masuk ke dalam gedung, dan menjarah apa saja yang bisa diambil. Gas air mata yang disemprotkan petugas tidak mampu menahan mereka. Hingga saat itu, Plaza Mitra baru dirusak, tetapi belum terbakar. Kemudian sebuah sedan putih didorong dan ditabrakkan ke kaca etalase Toys Kids di lantai dasar, sebelum akhirnya mobil itu dibakar. Api segera menyebar ke seluruh gedung. Setelah Plaza Mitra terbakar, gedung-gedung lainnya segera menyusul. Malam itu, seluruh 4 lantai gedung Plaza Mitra musnah terbakar. Sementara itu, kerusakan tidak hanya menjangkau kawasan pertokoan. Wilayah pemukiman penduduk pun mulai terkena. Kampung Kertak Baru, Ulu, khususnya RT 10 yang dihuni 30 kakak, mulai dilalap api sejak pukul 16.35 waktu setempat. Kawasan pemukiman ini berlokasi di belakang Jalan Pangeran Samudra. Api mula-mula berasal dari kelenteng rumah ibadah Cina yang segera menjalar ke rumah-rumah yang terletak di belakangnya. Api bahkan menjalar ke asrama POM ABRI yang hanya terpisah oleh sungai selebar 3 meter dari Kertak Baru Ulu. Sementara di tempat lain, yakni di Jalan Veteran dan Jalan Lambung Mangkurat, pada waktu yang sama, sebanyak 6 gereja dan 1 tempat ibadah Konghucu kelenteng ikut dihancurkan. Rumah-rumah WNI keturunan Cina juga ikut dilempari batu. Bahkan ada keluarga yang akan menyelamatkan diri. Setelah mobil penjemput datang, mobil tersebut dihancurkan kacanya. Terpaksa pemiliknya lari menjauh dari situ. Juga ikut digasak massa adalah rumah bos klub sepak bola Barito Putra yang juga calon legislatif dari Golkar. Rumah itu disatroni massa dan dirusak. Kompleks Pamen ABRI pun ikut dirusak. Barangkali karena penghuninya banyak yang menjadi calon legislatif Golkar. Sekitar pukul 17.00 WITA, massa bergerak kembali ke arah DWD 1 Golkar. Tapi tidak langsung ke sana. Mereka hampir kembali di Jujung Buih Plaza. Genset Jujung Buih Plaza dibakar dan gedung 8 lantai tersebut akhirnya terbakar. Di sebuah hotel di gedung Hotel Kalimantan, banyak artis yang mengikuti kampanye menginap termasuk jurkamnya. Di hotel tersebut juga menginap Ketua Umum MUI Pusat Kiai Haji Hasan Basri yang ikut rombongan kampanye. Di situ juga ada Gubernur Kalimantan Selatan dan Musbida. Tapi akhirnya mereka dapat diselamatkan. Namun tidak diketahui apakah di sana juga jatuh korban. Yang jelas, saat dilakukan penyelamatan banyak yang jatuh pingsan. Gubernur Kalimantan Selatan, Gusti Hasan Aman sendiri merasa sangat kaget dan seolah tidak percaya melihat ulah massa yang begitu brutal. Karena massa terus mengamuk, pemadaman pun tidak berlanjut. Yang menyiram air kemudian lari dari kepungan massa. Banyak tabung gas meledak. Setelah disiram air kemudian ditinggal lari menghindari amukan massa. Sejumlah sepeda motor tidak dapat diselamatkan dan ikut dilalap si jago merah. Mulai pukul 18.00, bagian belakang gedung Anjung Surum mulai mengepulkan asap. Api membakar habis apotek Casio yang terletak di belakang gedung ini. Barisan pemadam kebakaran tidak berdaya karena massa mencegah dan mengancam mereka supaya tidak memadamkan api. Namun secara ajaib, ketika seluruh api menelan gedung-gedung di sekitarnya, gedung Anjung Surum selamat. Petugas UGD RS Islam menyebutkan hingga pukul 17.30 rumah sakit tersebut merawat 12 orang korban. 8 diantaranya menderita luka bacok, 4 sisanya akibat kecelakaan lalu lintas. Sementara RS Ulin menyebutkan sedikitnya mereka merawat 20 orang pasien, termasuk Didik Trio Marsidi, juru foto Banjarmasin Pos. Didik dianiaya massa ketika meliput penghancuran gedung markas DPD Golkar. Saat itu, orang-orang di berbagai kampungan mulai gelisah dan mulai melakukan pengamanan masing-masing. Mereka semua keluar rumah, menjaga setiap gang dan jalan-jalan masuk, lengkap dengan senjata tajam berupa mandau, samurai, dan celurit. Penjagaan dilakukan semalam suntuk karena mereka mendengar isu yang mengatakan bahwa Golkar akan mengadakan serangan balasan. Pukul 20.30 WITA, massa beramai-ramai ke arah supermarket Mitra yang merupakan pusat pertokoan terbesar di Banjarmasin. Massa berhasil masuk dengan menerobos blokade keamanan. Isi gedung dijarah, dibawa lari. Gedung itu sendiri telah terbakar sekitar pukul 20.00 WITA dan api menyala sampai pukul 9 pagi keesokan harinya. Massa terus mengamuk dan mengobrak-abrik isi gedung. Pada saat itu tersiar kabar bahwa pasukan keamanan diperbolehkan untuk menangkap dan menembak di tempat, tapi pasukan keamanan tidak melakukan apa-apa. Akhirnya massa yang lengkap dengan berbagai senjata tajam itu terus mengamuk. Pukul 22.00 WITA, 1.000 orang pasukan bantuan datang dengan 3 pesawat Hercules. Pasukan kemudian bergerak mendekati gedung Mitra Plaza. Mereka menghalau massa yang masih ada di gedung itu. Pada malam harinya, jumlah gerombolan massa menyusut. Listrik masih padam dan seluruh kota dalam keadaan gelap gulita. Hanya diterangi kobaran api di mana-mana. Beberapa tempat diblokade petugas keamanan. Namun gerombolan massa masih berkerumun di beberapa tempat. Beberapa rumah, kantor, dan warung yang berdekatan dengan Banjarmasin Pos masih terbakar. Benar-benar mirip lautan api.
Laporan awal menyebut secara keseluruhan ratusan rumah dan toko hancur. Sebuah gereja Katolik, sebuah bank, dan sebuah hotel ikut hancur. Sekitar 80 orang diberitakan luka-luka dan 50 orang ditahan. Kemudian, sekitar pukul 23.00 WITA, massa menuju ke arah luar kota. Sasarannya adalah rumah-rumah calon legislatif Golkar. Ada 4 rumah yang dibakar, walau belum jelas apakah itu rumah caleg Golkar atau bukan. Saat itu pasukan pun tidak lagi diam, mereka mulai mengejar-ngejar massa. Yang sangat tragis, sekitar pukul 24.00 WITA, seorang warga yang keluar rumah untuk melihat keadaan kelihatan tergeletak tertembak peluru. Meski begitu, menurut laporan tim LBHN Banjarmasin, suasana di jalan-jalan masih ramai. Banyak orang yang sudah terlanjur keluar sulit pulang lagi ke rumahnya masing-masing karena jalan-jalan sudah diblokir oleh orang-orang kampung. Namun sekitar pukul 1.00 WITA, massa bergerak ke keluar kota karena semua jalan sudah diblokir oleh pihak keamanan. Suasana semakin tegang, khususnya di pusat kota. Semua listrik padam dan baru menyala pukul 9.30 pagi. Kemudian pasukan keamanan sekitar pukul 3.00 WITA mengobrak-ngabrik kampung Kelayan. Ada 195 orang yang diamankan di kantor Polresta. Pukul 6.00 WITA, aparat keamanan lebih kurang 5 truk datang ke kampung Teluk Tiram. Di kampung itu, mereka memburu massa yang diperkirakan ada di kampung tersebut. Mereka dengan senjata lengkap di tangan berjaga-jaga terus di jalan-jalan utama. Setiap orang lewat yang kelihatan mencurigakan digeledah. Bahkan yang terlihat menggunakan pakaian agak kumuh langsung dihentikan. Hingga keesokan harinya, Sabtu pagi, api masih menyala di kompleks Plaza Mitra. Seluruh lantai gedung tersebut masih belum bisa dimasuki. Evakuasi baru bisa dilakukan sore hari ketika sebagian api sudah padam. Kapolda Kalsel memberikan laporan kepada Kapolri mengenai kemungkinan terdapatnya jumlah mayat yang terbakar hangus di dalam kompleks pertokoan. Tim pencari fakta YLBHI mencatat 123 korban tewas, 118 luka-luka, dan 179 orang hilang. Menurut Komnas HAM, laporan mengenai angka yang hilang sebanyak 199 orang, tetapi kemudian 2 orang sudah kembali, sehingga jumlah orang hilang sebanyak 197 orang. Jika angka orang-orang hilang ini dianggap sebagai tewas yang sangat besar kemungkinannya, maka perkiraan korban tewas antara 302 hingga 320 orang. Korban tewas di Plaza Mitra dikunjungi tim pencari fakta Komnas HAM pada 31 Mei 1997. 2 jam kemudian 120 diantaranya dikuburkan secara massal dengan tata cara Islam di kompleks pemakaman Landasan Udin Tengah. Komnas HAM melaporkan tidak ada bukti telah digunakannya peluru tajam yang menyebabkan tewasnya korban kerusuhan. Demikian berita yang dapat kami sampaikan agar kita dapat memetik hikmah dari tragedi tersebut, agar kita bisa menjadi manusia yang bisa mencintai sesama serta tidak mudah dipecah belah. Semoga bermanfaat. Salam Mbah Pedia. Dadah.